Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Maling spesialis rumah kos di Padang diciduk saat sedang tidur. Polisi bersama Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat sidak perusahaan tambang dan saumil. Pasca gedung sekolah mereka terbakar, murid sekolah dasar Darut Tolab Sitiung diliburkan. Petugas Satreskrim Polresta Padang, Rabu malam, meringkus seorang pencuri spesialis rumah kos di daerah Gunung Pangilun, pusat kota Padang. Pelaku bernama Fikri dan berusia 24 tahun, ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Pria berbaju kaos garis-garis ini tak menyangka kedatangan polisi. Sontak pelaku terkejut dan tak bisa kabur. Polisi pun menciduknya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Padang bersama barang bukti, sebuah sepeda motor curiannya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku beraksi seorang diri, menyasar rumah kos yang sepi dan tidak terkunci. Pelaku kemudian membawa kabur barang berharga milik korban yang rata-rata mahasiswa, berupa telepon genggam, laptop, hingga sepeda motor. Pengakuan pelaku kepada polisi, ia sudah 4 kali mencuri sepeda motor di kota Padang dan 5 kali mencuri barang berharga lainnya. Untuk tersangka, awalnya kita amankan berdasarkan laporan dari masyarakat, yaitu tentang tindak pidana surat itu buka rumah di sebuah rumah kos yang bertempat di belakang kampus UNP. Kita amankan yang bersangkutan di daerah Jalan Gajah Mada. Dari situ kita amankan dan kita melakukan penyitaan barang bukti. Setelah kita interogasi ulang, baru terbuka untuk tersangka. Ada juga melakukan tindak pidana curanmor dan kita kembangkan lagi untuk TKP curanmornya ada 4 TKP. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Polres Pasaman Barat bersama Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak lokasi usaha sebuah perusahaan di Nagari Sigantang, Kota Balingka, Pasaman Barat. Petugas memeriksa koordinat di beberapa titik tempat usaha, dokumen izin usaha, hingga izin BBM. Di lokasi ini terdapat 3 jenis usaha, yakni galian C, pengolahan kayu, dan pemecah batu. Menurut direktur utamanya, ketiga usaha tersebut memiliki izin yang resmi. Bahwasanya di sini kegiatan yang ada beberapa poin. Yang pertama, itu ada stone crusher. Yang kedua, nanti ada bajing plan. Yang ketiga, ada galian C-nya. Terus ada somelnya. Semuanya itu ada resmi dan ada izinnya, termasuk BBN. Ya, ada lengkap dokumennya. Menurut Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat, AKP Fahril Haris, inspeksi mendadak ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang menduga ada aktivitas ilegal. Ada kegiatan kuari atau pengambilan material pasir dan batu, dan juga ada kegiatan logging. Nah, ini sudah kita titik-titiknya sudah kita ambil tadi koordinatnya dengan dari Dinas Kehutanan. Nanti perizinan yang mereka perlihatkan akan kita
cross check lagi kepada dinas atau instansi yang mengeluarkan perizinan. Inspeksi yang dilakukan petugas ini tidak menghentikan aktivitas usaha di lokasi tersebut. Usai inspeksi, kegiatan perusahaan kembali berjalan seperti biasa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Usai kebakaran yang melanda gedung sekolah dasar Darut Tulab Sitiung, Darmasraya, Selasa lalu, aktivitas pembelajaran di sekolah tersebut diliburkan sementara waktu. Rabu pagi, aparat memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan. Para guru mengumpulkan buku dan peralatan yang selamat dari kebakaran. Sementara, ruang yang terbakar masih berserakan. Setidaknya, 5 ruangan di sekolah itu ludes dilalap si jago merah beserta barang-barang di dalamnya. Sekolah swasta ini memiliki 178 murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Untuk sementara waktu, pihak sekolah menghentikan sementara proses belajar mengajar. Selanjutnya, sebagian pembelajaran akan dilakukan di 5 kelas yang tersisa. Sebagian lagi akan dilakukan secara daring. Hari ini diliburkan anak-anak dulu karena kondisi sekolah seperti ini. Kemudian yang walas masing-masing mengasih tugas itu pembelajaran di rumah. Jumlah siswa kita berjumlah 178 orang. Kemungkinan nanti akan terjadi mungkin daring mungkin Pak sebagian, atau nanti kita alternatif kedua per shift. Karena kita punya lokal, masih ada punya lokal 5 ruangan lagi. Jadi anak-anak nanti kita masukkan per shift mungkin insya Allah. Selasa sore, gedung sekolah dasar Darut Tulab terbakar hebat. Tidak ada korban jiwa karena kebakaran terjadi setelah jam pelajaran usai. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Laporan kebakaran diterima petugas pemadam kebakaran Kota Padang Rabu malam. Dengan gerak cepat, petugas jaga langsung bergerak ke lokasi di daerah Ampalu Pegambiran, Lubuk Begalung, Kota Padang. 2 rumah di kawasan padat penduduk di daerah itu terbakar hebat. Rumah permanen ini ludes dilalap si jago merah hingga menyisakan puing. Kedatangan 9 unit mobil pemadam kebakaran dengan cepat bisa memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Dalam 30 menit, api berhasil dipadamkan. Hanya saja, banyak barang-barang dan perabot milik korban tak bisa diselamatkan. Sementara, penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Jadi kebakaran di daerah Pegambiran Ampalu. Adapun jumlah armada ada 9 unit, 7 unit sudah didamkar dan 2 unit dibantu oleh TNI Angkatan Laut. Adapun jumlah personil seluruhnya ada 50 orang. Lama penanganan ada 30 menit, cuma ada sedikit kendala terkait dengan akses. Objek terbakar 2 buah rumah sabrat. Ada 3 yang terdampak rusak ringan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang.